Jadi ibu rumah tangga cuma endap ngurusin anak, dasteran, sambil nungguin gajian suami, dan cuma habisin waktu di dapur. Kayaknya itu cerita lama deh. Kenalin nih, Mbak Nuni. Sagittarius Tulen yang nggak betah diam di rumah gitu-gitu aja. Tipe Sagi yang bosenan, nggak cuma mau stay di zona nyaman dan butuh eksplorasi. Jadi, dia mulai cari kesibukan iseng jualan kue kering namanya Bim Cookies. Dari iseng-iseng, tahu-taunya bisa ngasilin ratusan juta per bulan. Dari yang tadinya cuma nungguin gaji suami, Mbak Nuni punya penghasilan sendiri buat menuhin hobinya dan juga memperdayakan ibu-ibu lainnya di rumah. Bayangin, dari ibu rumah tangga bisa jadi pengusaha kue yang produknya bisa lu temuin di supermarket besar di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang, Mbak Nuni bisa jadi pengurus di asosiasi APJI. Gue yakin banget nih ya, kalian mama muda pengen banget jadi kayak Mbak Nuni. Jadi, kalian gitu friends, harus banget dengerin obrolannya Mbak Nuni biar bisa kalian praktekin langsung, biar bisa jadi pengusaha juga kayak Mbak Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi yang kita undang ini hari ini, gue bisa bilang dia tuh adalah emaknya UMKM. Kakak ini Kanuni, kita biasanya sih manggilnya Mbak Nuni. Ini tuh awalnya memang dari ibu rumah tangga, terus kemudian bisa menjadi pengusaha cookies, Ya. Bim Cookies, terus sekarang sudah mendapatkan posisi pejabat nih di Waduh. APJI pusat. Kayaknya udah mobilnya udah plat merah nih sekarang. Iya, kayaknya iya. ya. Kalau datang aja biasanya sih bawa ajudan gitu. Oh iya, pintunya dibukain. Iya. Dibukain, tasnya dibawain. Tasnya dibawain. Ih, gila kayak Nagita nih kayaknya aku lihat-lihat. Lebih Nagita memang iya. Oh iya. Iya benar. Karena Oh. gue setiap kali ketemu pasti selalu ada asistennya. Terus kayaknya ajudannya pada ngeset-ngeset gitu buat datang nyambut gitu nggak sih? Ibu gitu. Enggak, lebih Nggak. kayak sebelum dia datang ke acara, ajudannya udah harus datang dulu clearin area gitu. Katanya ajudannya Mayor Tendi. Bukan ya? Bukan. Oke. Mayor Tesi. Iya, Mayor Tesi. Cincinnya banyak dong. Kalian nih ngada-ngada. Beneran loh, gue dari tadi ngomong bener. Iya. Gue ketawa-ketawa aja pas gitu lo ngomong kayak tadi ya. Kenalin, saya Nuni. Saya memulai usaha BIMS ini tuh awalnya tuh iseng-iseng sebenarnya. Gua aja kali, nggak usah saya. Ais. Terlalu formal banget Tante. Kayak kurang Gen Z aja gitu. Di sini tuh Gen Z banget. Iya, Oke, ganti. Jadi tuh gue emang dari awal tuh iseng-iseng aja, nyoba-nyoba gitu kan. Sebenarnya sih sebelumnya tuh kita punya usaha yang lain. Jadi sebelumnya tuh sempet kita tuh gue tuh jadi makeup artist. Dari makeup artist berhenti karena weekend kan lebih banyak keluar ya. Jadi dikomplain lah sama keluarga weekendnya tuh kurang gitu. Jadi Sama suami kali. iya sih lebih tepatnya begitu. Jadi gue lebih ke cari apa lagi ya yang kira-kira tuh bisa gue kerjain, karena gue nggak bisa sebagai ibu rumah tangga tuh gue bukan tipe ibu rumah tangga yang cuma ngurus anak diem betah gitu. Jadi gue lebih seneng tuh ada kerjaan, keluar rumah gitu kan, terus nanti gue balik rumah lagi gitu. Kalau misalnya gue di rumah terus-terusan kan gue bosen gitu kan. Jadi gue gimana caranya biar gue tuh bisa ada biar gue tuh ada kerjaan lah gitu. Ada kegiatan Ada lah. kegiatan gitu. lah gitu kan. Nah tiba-tiba tuh keidean ambil kursus bikin kue. Kebetulan juga memang kayaknya ada passion juga kayaknya nih gitu kan. Kayak kalau bikin makanan tuh ya mungkin karena ada turunan juga dari nyokap kan, tadinya catering gitu kan. Jadi mungkin bisa diterusin gitu kan, mikirnya kan ke situ gitu. Jadi gue coba ngedalemin lagi, gue kursus, gue belajar lagi di situ, dan sambutannya tuh baik gitu. Jadi didukung juga sama teman-teman tuh. Awalnya nggak pede nawarin, tapi gue bagi-bagi aja dulu. Gue bagi-bagi dulu aja deh. Tester gitu Tester, ya. gue kasih ke teman-teman dekat. Dan kebetulan teman deket tuh ada yang kerja di salah satu lembaga pemerintahan lah gitu. Sampai akhirnya bisa nggak nih di PO-in, dibikin hampers gitu kan. Posisinya waktu itu udah mau mendekati lebaran tuh. Akhirnya sempat diskusi ke suami gitu kan, ada PO nih sekian banyak gitu kan untuk ini gitu. Ya udah gitu kan. Berapa banyak?
Waktu itu kita dipesan sampai 150 hampers. Itu starting awal tuh Starting awal. Jadi 150 hampers tuh sekitar, kalau satu hampersnya itu dia minta satu hampersnya 7 produk. Jadi sekitar berapa tuh, 150 kali 7, hitung sendiri lah. Sekitar hampir 700-an toples lah gitu kan. Nah itu kan nggak mungkin dikerjain sendiri juga tuh waktu itu gitu. Akhirnya suami bilang ya udah kerjain aja gitu kan. Nah dari situ bingung kan, ngerjain segitu banyaknya sendiri kan nggak mungkin. Ada waktu itu asisten rumah tangga tapi kan nggak bisa full di situ bantuin kita gitu kan. Akhirnya coba deh dari lingkungan sekitar tuh ada yang butuh kerjaan nggak gitu, sempat nyari-nyari, ada lah waktu itu. Kita dapat dari sekitar rumah itu dapat dua single mom gitu. Jadi 2 orang ini coba kita ajarin pelan-pelan gitu kan, ajarin pelan-pelan, oh bagus kerjaannya gitu kan, dan kepake sih sampai sekarang. Kenapa namanya Beams Cookies? Kenapa namanya Beams Cookies? Karena waktu itu kan nggak mau yang ribet-ribet, udahlah nama anak aja dipakai. Biasanya katanya kan nama anak itu kan biasanya Berkah. kan berkah gitu kan, doa gitu. Jadi ya udahlah diplesetin dari Bima jadi Beams gitu. Itu dari tahun berapa itu Mbak lu ngejalanin Beams? Waktu itu mulainya 2019. Oh berarti udah lumayan lama lah ya, 6 tahun ya. Iya waktu Hampir jadi jalan 6 tahun. jalannya tuh memang ya karena itu aja, karena apa namanya, karena hari raya aja gitu kan. Hari rayanya itu gede gitu kan, karena dapat hampers gitu kan. Emang dari awalnya dari situ gitu. Terus mulai urus legalitas tuh baru-baru ini aja, dari 2022 itu baru mulai kita urus halalnya. Karena pada saat itu gue mikir ini orang karyawan gue kalau nggak lebaran kan nggak kerja gitu kan, kasihan gitu. Jadi gue pengen setiap bulan, maksudnya setiap bulan dia dapat income lah gitu. Jadi gimana caranya, suami gue nyuruh masukin ke supermarket. Nah, pada saat itu kan di supermarket itu membutuhkan legalitas kan, setidaknya itu PIRT biasanya, halal PIRT. PRT itu apa Mbak? PIRT Apa tuh? jadi izin rumah tangga yang buat produksi rumah tangga gitu. Oh oke. Itu wajib ya Mbak buat pengusaha F&B buat ya? F&B Ya minimal punya. PIRTA ya. Kalau di produk rumahan tuh minimal kita punya PIRT waktu itu. Belum gitu. sampai ke BPOM gitu mah belum kan. Oh yang penting Baru. ada PIRT-nya PIRT dulu dulu sebagai nih sama izin halal. bahwa Ya. Buat produksi. buat produksi gitu ya. Iya betul. Oh sekarang udah berapa produk Mbak yang lu keluarin Mbak? Kalau total semuanya nih sekarang ini kita punya 11 varian. Itu kalau misalnya ke BPOM itu harus kayak satu-satu gitu ya, satu-satu varian gitu Iya, dia didaftarin? hitungnya per varian, per produk, per kemasan. Oh agak Jadi satu ribet ya? kemasan, misal kita satu varian kita punya 3 kemasan. Nah itu yang didaftarin BPOM-nya itu ya harus 3 kemasan, 3 varian, 3 ukuran itu. Satu varian 3 kemasan itu yang didaftarin. Bisnis yang kue lebaran ya yang tadi ya musiman ya, maksudnya sekarang buat lo perputaran bisnis lo buat bisa dikonsumsi harian tadi itu apa aja, maksudnya produk-produknya apa, kenalin dong. Oh kita punya, selain yang kue-kue lebaran itu kita kembangin tuh. Dulu pertama kali banget gue inget, makanya di kemasan gue tuh ada label 01, 02, 03, 04, 05. Itu Pilpres tuh ya? Enggak, Oh, bukan. Jadi tuh ada Iya. ada ininya gitu sebenarnya, ada itu yang pertama kali gue modifikasi resep itu yang nomor 1 ya si Choco Almond. Choco Almond. Nah, itu Nah, favorit gue tuh, iya, itu enak banget tuh. itu Jadi abis tuh ya langsung. Abis gue habis 2 toples. waktu itu gue inget banget tuh tahun 2020 gue bikin si cookies itu. Jadi gue modifikasi resep-resep gitu kan, dari resep yang udah ada gue modifikasi gimana caranya supaya sampai enak gitu kan. Nah itu gue bikin di 2020 itu cookies limited editionnya tuh ceritanya si Beams punya gitu kan. Jadi itu cuma ada di 1 hampers itu gitu. Nah kebetulan gue coba tes market diterima. Akhirnya gue kembangin lagi. Dan itu pun sampai sekarang kan gue ada tuh sekarang yang box-boxan itu kan, itu kan buat dijual harian. Itu pun perjalanan
developnya tuh lumayan Hmm. panjang gitu kan. Awalnya kan karena kita butternya gitu kan, kalau misalnya buttery banget itu kan biasanya kan gampang hancur gitu kan, gampang pecah gitu kan. Nah gimana caranya kalau misalnya kita masuk box itu supaya nggak pecah tuh gimana gitu. Nah itu kita bikin modifikasi resepnya tuh cukup panjang lah. Dari bisnis yang musiman terus wah ada potensi nih kayaknya market gue terus tumbuh. Itu produknya dijual di mana sih Mbak sekarang kalau misalnya gue mau beli? Kalau misalnya di selain Ramadan ya? Kita tuh kemarin tuh baru masuk di Hero. Kebanyakan kita vending mesin mas. Mas Mas. lagi. Mas, aduh gila kayak orang baru kenal. Mbak. Iya Mbak. Gimana Mbak? Di vending mesin ya? Iya, Di vending vending mesin mana mesin. aja? Kita ada di Jamstart. Oh, ada di Jamstart. Kita di Jamstart tuh laku banget. Vending mesin tuh kita bagus lah ya, penjualannya tuh paling bagus tuh vending mesin. Itu tuh per minggu tuh dia bisa refill gitu. Berapa banyak seminggu bisa keluar tuh Mbak? Seminggu tuh kalau yang di Jamstart ya, karena kan kita baru nih. Kemarin itu kita ngisi 3 karton. Hari ini udah minta lagi tuh 3 karton lagi. Dan itu perputarannya cukup bagus tuh di situ. Karena kan kita didukung juga sama BCA kan. Jadi ya ada programnya si BCA ini narik kita buat masukin produk kita ke vending mesinnya di Nah, Jamstart. masuk ke situ tuh Mbak. Gimana caranya lu bisa kolaborasi sama BCA tuh Mbak? Itu kan brand gede banget. Kayaknya itu faktor laki sih. Gue juga nggak nyangka bisa. Oh, itu jalur langit tuh iya ya. kayaknya ya. Nggak nyangka juga kita masuk salah satu bagian dari BCA Bangga Lokal gitu kan. Dan kebanyakan kata teman-teman kan agak susah nih masuk sini gitu kan. Dan alhamdulillahnya nggak tahu tiba-tiba ada aja yang ini ngasih kontrak ke kita, mau nggak dibantuin promosi via BCA gitu kan. Dan waktu itu gue lihat nilai kontraknya juga lumayan bagus gitu kan, jadi ya udah deh ambil aja gitu. Itu kontrak per tahun, lu bakal kerja sama terus sama BCA atau gimana tuh Mbak? Iya, jadi kontrak Bentuknya apa sih? kita disupport sama BCA. Jadi ada BCA tuh ngasih kita tuh kayak kayak iklan, jadi kayak promosiin BIMS misalkan di namanya yang Billboard. Billboard. Oh, itu. ada BIM Cookies. Ada dia tulis itu ada di mana-mana gitu. Billboard ada. di mana tuh Mbak? Kalau nggak salah waktu itu kita dapat di TB Simatupang deh kalau nggak salah. Wah lumayan juga itu gede banget trafficnya. Ya lumayan kontraknya waktu itu, kemarin gue lihat sampai 1, berapa M gitu. Oh iya, Wow. gila gokil. Oh, bentuknya kayak placement ads gitu ya? Ya. Ketika kita memulai bisnis pasti kan selalu ada reasonnya apa sih gitu. Nah, lu memulai bisnis dengan iseng-isengan, kemudian muncul gak why-nya dan reasonnya tuh muncul gak? Kenapa lu harus tetap ngejalanin bisnis ini sih gitu? Banyak ya kalau ditanya why-nya kenapa sih, banyak gitu kan. Yang pertama ya itu tadi, pekerja-pekerja yang gue kerjakan secara musiman itu kalau misalnya nggak kerja di gue tuh mereka ngapain? Itu sebenarnya yang jadi jadi concern kita ke situ gitu kan. Karena ya kalau nggak ada kerjaan dari kita itu ya mereka nggak ngapa-ngapain dan nggak ada income gitu kan. Sedangkan anaknya tuh ada beberapa anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan yang kayak gitu. Bukan ngerasa mau menolong gitu ya, tapi ya memang kalau kita bisa kenapa nggak bantu gitu kan. Mungkin kita nggak bisa bantu secara finansial langsung gitu kan, tapi kan kalau mereka kerja gitu kan, kayak kita mau ngebiasain mereka kerja dulu nih supaya mereka tuh dapetin sesuatu yang bisa mereka pakai buat lanjutin kehidupannya sehari-hari gitu. Iya. Terus sama ini ya, mungkin gue mau ngilangin stigma kalau kue lebaran tuh nggak ada cuma hari raya Lebaran. aja gitu. Jadi orang-orang yang kangen sama kue lebaran ya bisa carinya di BIMS Cookies gitu. Iya, bener tuh. masuk barang. Karena nyari nastar tuh susah banget cuy. Iya, Karena iya. gue pencinta nastar banget Jangan gitu. salah. Di luar negeri pun kue lebaran kita lebih diminati customer. Oh, berarti sebenarnya
akhirnya lu menemukan sebuah problems dari customer nih, Ya guys sih itu. Cu. Ini buat pelajaran juga nih buat gitu friends gitu. Betul. Bahwa lu nggak apa-apa nih mulai dari iseng-iseng dulu atau buat nambah-nambah uang jajan, tapi harus ketemu dulu dong nih masalah customernya apa gitu Iya. kan. Iya. Dan lu nemuinnya itu tuh, oh ternyata customer nih banyak yang nyari jajanan kue kering buat lebaran susah gitu kan. Masuk dah Pak Eko. Pak Iya. Eko. Ekosistem maksudnya. Ekosistem maksudnya. Masuk ke ekosistemnya gitu. Iya, jadi market fit banget sih kalau kata Iya, gue iya, gitu. Gue penasaran Mbak, lu kapasitas produksi sebulan berapa Mbak? Per bulan itu kalau misalnya untuk box itu kita bisa Rata-rata aja rata-rata dilain 5.000 Ramadan. lah. 5.000. Kalau Ramadan itu bisa ya 10 kali lipat. 50.000. 50.000. Wah gila, itu sebulan bisa omset berapa tuh Mbak? Tanyaan omset ya. Iya. Soalnya di sini emang harus terbuka gitu, jadi emang harusnya kalau nggak usah omset deh, yang keluar berapa gitu produknya? Yang keluar kalau misalnya ya seasonal itu tuh ya naik turun sih. Per bulan tuh naik turun. Rata-rata aja. Rata-rata dari si 5.000 bisa keluar ya 3.000-an lah ya kayaknya. 3.000. Harganya berapa rata-rata nih? Tahuan. 95.000 kalau nggak salah ya. Ya sekitar ya 35.000 sampai 100.000 ke atas. Oke, anggaplah 50.000 ya. Keluar 3 150 juta ya? Ya adalah. Oh iya, lebih. Mantap. Luar 150 juta boy, sebulan boy. Cuma yang gue menarik gini lah cuy ya, maksudnya somehow gue nggak tahu bagaimana demand creationnya itu terbentuk, padahal Mbak Nuni kan tadi awalnya dari mua terus baru belajar bikin kue, terus belum ada brandnya juga, terus ada orang percaya untuk bikin sampai 700 Ya toples itu. Itu terbangun dari apa tuh Mbak? Kok bisa kayak gitu tuh? Ya mungkin dibangun atas rasa kepercayaan kali ya. Iya. Enggak, maksudnya ya karena gue temenan, terus kan otomatis gini, cobain dulu, rasain dulu gitu, dan dia ngerasa trust ke kita gitu kan, oh ini percaya nih, ini pasti mampu nih bikin gitu kan, jadinya dia kasih tuh ke kita tuh project gitu, dan itu pun gue juga agak deg-degan sih sebenarnya gitu kan, ini buat VIP loh dia bilang gitu kan, dan kebetulan saat itu hampersnya tuh kan rumah gue deket tuh dari Rawabelong kan, banyak tuh tukang kembang kan, tukang dekor gitu kan, gue panggil, Mbak kayak gini mau nggak gitu kan. Buat apa mandi kembang? Bukan, Iya. buat dekorin si hampersnya. Nyuci keris loh, jangan dikembang. Itu buat ngedekorin si hampersnya gitu. Oh. Jadi kadang-kadang kan beda-beda kan, beda customer, beda treatmentnya gitu kan. Kadang ada yang suka simple, ada yang suka agak norak dikit gitu kan, ada yang suka pakai kembang-kembang gitu kan, artistik gitu ya. gitu kan. Nah mereka tuh masuknya ke yang kayak gitu tuh, yang suka pakai bunga-bunga gitu, terus yang agak-agak mewah dikit lah katanya gitu. Tapi menurut ya balik lagi ke selera sih ya. Iya. Bahwa sebenarnya lo nggak bisa langsung orang beli produk lo tanpa harus ada produk knowledge-nya dulu, bukan hanya produk knowledge dulu, lo harus kenal dulu gue siapa, which is produknya siapa, brandnya siapa, dan itu butuh waktu memang gitu. Sampai lo dapetin yang namanya traction ataupun closingan yang segitu banyak gitu. Bahkan yang menarik juga nih cuy, yang gue juga lagi pelajarin, kalau tadi ada cara-cara marketing tuh nggak cuman sekedar lu potong harga atau kasih diskon, tapi lu kasih add-on benefit lainnya, itu gratis apa gitu. Tapi kan Mbak ya, di bisnis F&B ini kan bener-bener persaingannya tuh ketat banget tuh. Gila, banyak banget. Pasti banyak banget tuh F&B tuh, banyak banget, apalagi cookies juga ya. Iya. Tuh gimana cara lu buat bisa bertahan tuh dari persaingan yang ketat? Kalau ditanya kompetitor banyak, memang banyak. Sampai sekarang pun makin nambah lagi, makin nambah lagi gitu kan, karena kan orang pasti nyari usaha yang gampang apa sih gitu kan. Kayak sekarang juga kan nih lebaran nih, mau lebaran itu banyak yang bisnisnya musiman tuh hadir gitu yang kan. latahan dan, yang latahan tuh banyak, dan kadang harganya mereka tuh jauh daripada harga kita gitu kan. Gua aja suka sampai bingung tuh, kok bisa ya mereka jual harga kue segitu? Mereka bilangnya pakai butternya yang oke nih gitu kan. Tapi setelah kita coba, kita rasa oh nggak beda. Kalau gue nanggepinnya gini, nggak apa-apa
banyak kompetitor nggak apa-apa. Yang penting kita tahu nih posisi kita nih ada di mana, si BIMS nih ada di mana gitu kan. Nah gue lagi nganalisa brand gue juga sebenarnya gitu, nggak sampai di sini aja gue puas, nggak, gue masih nganalisa brand gue ada di posisi mana, dan supaya orang nggak ngelirik yang lain tuh gue bisa kasih apa dari brand gue gitu kan. Jadi gue mau memperbarui lagi, mau mendekati yang gini, yang orang-orang nih bisa, oh ya BIMS pantas nih ada di sini gitu, posisinya ada di sini nih BIMS pantas gitu. Jadi nggak sampai situ ya, kita belajar terus sih buat nganalisa gitu kan. Posisi apa tuh Mbak? Kayak misalnya market, penentuan market gitu. Dari market, dari rasa, dari harga gitu kan, itu kan kita pasti lihat dong, kita analisa dong pasti kan. Jadi misalkan BIMS posisinya misal ada di bawahnya vendor misalkan gitu, rasa di bawah vendor, tapi harga di bawahnya si Holland misal gitu kan. Jadi kita kan tahu nih posisi ini kita ada di mana gitu. Jadi posisinya si BIMS ini ya gue lagi mau nentuin juga sih sebenarnya sekarang ini nih, oh kita mau nentuin nih BIMS-nya ada di sini gitu. Nah pernah nggak sih lo kayak merasa, aduh bisnis gue lagi gitu-gitu aja nih gitu, nggak bisa Stagnan ya. Iya. Pernah kalau kayak gitu pernah, belum lama malah kondisinya waktu itu ya gitu-gitu aja ya, nggak ada varian baru, nggak ada rasa baru, nggak ada kemasan juga ya gitu-gitu aja gitu kan. Ya orang juga akan bosen sih kalau kita sebagai owner aja ngeliatnya juga bosen, pasti orang juga akan bosen gitu kan. Nah itu dia, makanya posisi itu tuh ada kemarin sih sebenarnya, tahun lalu sebenarnya gitu kan. Kenapa bisa gitu Mbak? Karena kan lu kayak rajin banget untuk ngikut banyak pelatihan dan gitu segala macam ya Mbak. Ya kadang kan kita juga bosenan ya, Sagittarius kan bosenan. Jujur gue bosenan orangnya gitu kan. Tapi balik lagi, untung gue ketemu sama circle tuh yang lu gak bisa gitu, lu harus gini, lu gini, coba deh gitu kan. Dan gue punya sahabat-sahabat di lingkungan, di circle gue tuh yang support gue banget gitu kan. Makanya dari situ gue belajar sih gitu kan. Karena kalau gue diem ya nanti gue gaji orang gimana gitu ya kan. Karena memang mungkin gue bisa share sedikit juga ya, kayaknya itu wajar deh untuk terjadi sama business owner, atau bukan hanya business owner sih, tapi semua orang ya, kayak karyawan kah segala macam pernah ngerasain pada titik gitu-gitu aja Cuma gue bisa kasih share juga nih gimana biar lo nggak gitu-gitu aja juga. Gimana tuh? Kasih dong. Ada istilahnya itu day one mentality. Gimana tuh? Tahu gak day one mentality? Jadi Day hari one. day satu mentality. Oke. Lu inget itu terus saat pertama kali lu memulai BIM Cookies, saat pertama kali lu mulai Estivet, saat pertama kali gue memulai Tepas Lira, itu sebegitu all outnya, sebegitu excitednya, bahkan hal yang kecil pun gue pikirin, begitu bersemangatnya kayak mau ngelahirin bayi baru, ya kan? Nah itu Dewan Mentality itu harus tetap dijaga terus-terusan gitu loh, biar kita ingat semangatnya tuh pas awal tuh apa. That's why bikin usaha tuh harus perlu reasonnya, lu ada alasan apa waktu itu, dan itu harus diingat. Makanya lu harus perlu Dewan Mentality itu harus tetap dijaga, mengingat terus dulu awal-awal tuh kayak gimana gitu. Mbak Nuni, tapi tadi the lowest point, lu pernah ngalamin the lowest pointnya gak? Kayak titik terendah lu dalam ngejalanin bisnis, atau mungkin dalam kehidupan lu, the lowest point lu apa yang lu rasain? Sampai pernah, lu stres banget gitu Mbak? Kalau misalnya itu ya pernah sih, kita pernah sampai minus tuh pernah gitu kan, sampai nggak ada orderan pernah gitu. Pasti semua pernah ngalamin lah ya gitu kan. Cuma ya balik lagi kan, udah deh gitu kan, maksudnya kalau misalnya didiemin aja gitu kan, nggak jalan ya, mau sampai kapan gitu. Jadi minus tuh ya apa ya, menurut gue ya pasti bisa sih, pelan-pelan akan mulai diperbaikin lagi tuh bisa. Cuma kadang pengen nyerah gitu kan, sempat gini mikirnya, aduh gitu kan, ini makin kesini kok berkurang gitu kan, gimana ya caranya gitu kan. Kayaknya sayang gitu kalau misalnya udahan gitu kan. Ya bener kata Ali gitu kan, diingat lagi pada saat mulai pertamanya tuh kayak gimana gitu. Ya
gitu sih kalau gue, nggak ada orderan tuh pernah. Hmm. Nggak ada produksi itu pernah gitu, Oh, tapi iya. gue harus tetap bayar orang. Dari kondisi kayak gitu bagus yang Mbak Nuni adalah dia nggak berhenti gitu loh Cuk, karena banyak tuh teman-teman mungkin UMKM ya yang kondisi kayak gitu udah tergerus juga, ya gue memutuskan untuk apa ya namanya ya cabut aja, udah stop gitu. Padahal kan yang lu sering bilang kan bisnis itu kan naik turun kan, Biasa dan itu aja harus itu. lu nikmatin gitu, harus lu nikmatin yang nggak enaknya juga gitu. Pas waktu happy-nya lu bangga banget gitu, tapi pas waktu sedihnya, pas waktu ruginya lu tinggalin, jangan kayak gitu. Jangan, iya betul. Anggap aja itu hal yang biasa yang emang pasti lumrah terjadi gitu. Lu saat bisnis lu lagi nggak baik-baik aja, lu harus ada saatnya pusing dan merasa gitu-gitu aja, merasa stagnan, ya udah. Iya. biarin Istilahnya aja. apa tuh kalau pusing itu Cuk? Papuy. Sekarang lu juga tadi yang gue ceritain di awal, dia tuh menjabat di APJI sebagai apa lu jabatan lu di APJI pusat? Di DPP sebagai Komtab CSR. Apa tuh, Mbak? Komtab, Komisi Tetap CSR, di bawah Wakil Kepala Bidang berapa ya? Gue juga lupa, Sosial Manusia dan Kebudayaan. APJI, apalagi lu DPP kan, APJI pusat gitu ya. Itu kan sebuah prestasi banget, asosiasi besar cuy gitu. Iya ya, nih APJI nih lambangnya di belakang kita Iya, nih. tapi masih Ya ini Jakarta. DPD DPD. Jakarta. Lu nasionalnya Nasional. lebih tinggi lagi dong pasti. Itu jadi prestasi loh, maksudnya ya lu harus berbangga hati dengan diri lo, karena ya tadi life changing banget kan. Ya. Siapa yang menyangka lu dulunya ngurusin muka orang, terus kemudian lu berada di halayak ramai jadi seorang apa namanya anggota apa sih komisi apa sih ketua komisi Komisi Tetap. di APJI pusat nasional gitu, dan Nasional, Bos. dan gue sering banget ngeliat di Instagramnya dia tuh banyak banget foto-foto sama Prilly Latuconsina gitu kan, salah satunya APJI dia. Iya, salah satunya. Kalau ini kan organisasi kan, asosiasi. Sebenarnya sih lebih ke kita tuh apa ya? Lebih ke networking aja gitu kan. Terus apa sih? Kadang ya ikut organisasi itu kan pasti kan apa sih kita mau ngapain sih gitu kan. Gue lebih ke cari temen gitu. Jadi buat oh iya nanti kenal nih. Jadi kalau misalnya kita ditugasin ke luar kota gitu kan, nah di situ tuh biasanya tuh gue bawa bisnis gue juga gitu. Jadi ada linknya gitu kan. Dan apa ya, asosiasi ini sih bagus gitu kan, bagus karena di situ tuh banyak banget pengusaha-pengusaha jasa boga, terutama catering gitu kan, catering apa ya yang bisa dikolaborasiin gitu. Dan gue tuh lihat tuh di sini tuh peluangnya gede banget gitu. Jadi selain kita ya udah kita apa ya, kita berorganisasi, ya kita juga apa ya, ngenalin bisnis kita kan juga nggak masalah sebenarnya gitu. Ya. Jadi sebagai wadah gitu ya buat berkoneksi, berjejaring gitu ya. Betul. Tapi sebelum terakhir gue ada satu pertanyaan terakhir sih, lu ada gak? Ada gua satu. Ya, lu dulu deh. Nah gini Mbak, lu kan ngejalanin bisnis ini udah 6 tahun ya. Lu kayak udah bisa memproyeksikan oke, nanti tren apa nih yang bakal timbul di tahun depan misalnya gitu. Itu ada nggak sih Mbak gambaran-gambaran kayak gitu? Jadi gue bersaingnya harus kayaknya gue harus keluarin produk baru di sini nih. Kayaknya gue harus memperbanyak skala produksi di sini nih karena produk gue udah jadi udah menang di market gitu. Kalau ngikutin tren, sebenarnya kan sekarang tuh lagi banyak yang kayak gluten free gitu-gitu ya kalau di makanan kan. Yeah. Justru gue nggak mau. Kenapa? Karena nggak ya ada sih kepikiran pengen bikin gitu kan. Cuma kan sekarang gini, gue itu udah ngejualnya kue gitu kan, cookies gitu kan. Ya udah gue cookies aja karena gue yakin kok rezeki gue di situ. Dan market share-nya juga masih gede banget ya, market size-nya ya. Betul gitu. Kalau itu kan niche ya gitu kan, dan nggak semua orang kan concern ke situ gitu kan. Dan rata-rata ya gue setelah gue pelajarin ya nggak terlalu banyak juga sih gitu kan. Ya sekarang ya dianalisa dulu aja gitu kan. Kalau misalnya sekiranya perlu ya kita buat gitu. Tapi dan gue nggak mau yang
ngikut-ngikut gitu sih enggak. Sebenarnya sih pernah bikin dan itu nggak jalan gitu, nggak Dia nggak terlalu masuk jalan, di market lo ya. nggak bisa. Dan gue paksain pun nggak bakalan jalan ya, buat apa gitu Iya. kan, daripada kebuang mendingan gak usah aja. Iya, jadi masing-masing biar jalan di tracknya masing-masing Masing-masing aja. aja. Udah punya pasar masing-masing gitu. Mau yang Betul. gluten free atau yang cookies Cookies gitu, gitu. semuanya udah ada marketnya gitu ya. Lo ada yang Ada mau dong. ditanyain? Iya. Ada lagi ke lu? Gue cukup sih. Cukup ya? Soalnya gue pengen coba ke F&B Mbak, tapi nanti terakhir nih dari pertanyaan dia, gue minta tolong lu kasih tips ke gue dan gitu-gitu friends. Nah, itu pertanyaan gue maksudnya. Oh, iya. Kenapa lu nyolong pertanyaan gue ya, Oh, lanjut iya. dah. Gitu. Nah lo bisa kasih. Contekannya sama ya? Contekannya sama. Enggak, gue ada sendiri di sini. Yang pertama niatin aja dulu. Hmm. Ya kan kalau kita nggak punya niat ngapain gitu kan. Niatin aja dulu. Mm-mm. Jalanin dulu. Terus yang kedua apa ya? Yang kedua tuh yang pasti tuh legalitas ya. Legalitas tuh penting banget. Jadi kalau misalnya kita legalitasnya semua lengkap, insya Allah nanti bisa lebih luas lagi pasar. Kita menjangkau pasarnya. Terus yang ketiga, jaga kualitas makanan kita. Ya. Itu yang paling penting sih. Jadi jangan berubah-ubah tuh rasa gitu. Jadi kita udah punya pakemnya sendiri. Jadi orang konsisten gak nih kita sama rasa kita. Itu sih yang perlu dijaga. Jadi cuy, Banu itu awalnya makeup artist, terus dia iseng bikin cookies. Malah jadi cuan. Mulai dari hampers lebaran, sekarang Bims Cookies udah masuk vending machine, collab sama Bank BCA, sampai mejeng di billboard. Bisnisnya juga nggak selalu mulus, pernah sepi, minus, dan hampir menyerah. Tapi karena ingat alasan awal dia ngebangun brand, dia gas lagi. Kuncinya simple, mulai dulu, legalitas beresin, jaga kualitas, dan konsisten. Jangan kebaperan sama kompetitor, fokus aja di value lo. Intinya, jangan takut mulai, karena iseng pun bisa jadi cuan.